Halo Sobat Becik, ketemu lagi dengan kita, gua Bima. Dan aku Odil di Bincang Berita dan informasi Bea Cukai Cikarang. Nah Bang, gimana Bang kabarnya hari ini Bang? Kabarnya alhamdulillah baik ya. Meskipun Cikarang kayaknya kondisinya lagi kurang mengenakan nih. Kalau pagi siang itu panas banget, tiba-tiba sore udah hujan mendung gitu ya. Hujannya gede berangin. Odil gimana? Kalau aku sih masih baik-baik aja ya Bang ya. Baik aja ya. Iya. Kayaknya happy terus nih Odil nih. Oh iya, kita harus happy terus dong Bang ya. Happy terus ya. Untuk hati yang gembira adalah obat Bang. Hati yang gembira adalah obat. Iya, Dan tentunya buat Sobat Becik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, meskipun kayaknya gelombang Omikron udah mulai melandai, tapi ya untuk kebaikan kita bersama ya, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan lupa vaksinasi. Iya, vaksinasi. Ya. Oke Dil, di episode kali ini kita mau bahas apa nih Dil? Kalau di podcast sebelumnya kita bahas tentang barang kiriman Bang, dan di podcast kali ini kita akan bahas tentang penipuan. Penipuan. Iya Bang. Kenapa nih Bang kira-kira kita bahas tentang penipuan? Nah, kalau kemarin kita bahas barang kiriman, nah itu masih berkaitan sebenarnya. Jadi kalau ada beberapa kali masyarakat yang mengadu nih saya ditipu nih Pak, saya habis beli ini barang ini, terus ternyata saya ditelepon, dimintain beberapa rupiah lah untuk membayar biar barangnya bisa keluar gitu dari bandara katanya. Cukup meresahkan ya Bang ya? Sangat meresahkan sih, apalagi metode penipuannya sekarang kan udah mengikuti zaman ya, jadi semua lini masyarakat tuh kena gitu. Benar. Dan untuk membahas podcast kita kali ini kita sudah hadirkan bersama kita di sini Pak Arif. Bapak Arif Rahman Hakim selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Cikarang. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang, halo Sobat Becik semua. Ya, Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, saya Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Cikarang. Saya baru bertugas di sini baru 3 bulan. Jadi kepala seksi yang baru nih. Iya. Ya. Pak Arif, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak ya. Gimana Sehat. Bima, Odil, sehat semua? Alhamdulillah Pak. Ini podcast kita udah mulai nggak pakai masker soalnya Pak ya. Oke, iya. Tapi tetap jangan lupa jaga jarak protokol. tetap, ya. Jangan lupa protokol harus tetap diikuti. Iya Pak. Ya tadi kan kita udah ada sneak peek sedikit ini Pak tentang penipuan. Apalagi kita di seksi penyuluhan dan layanan informasi kan kita menerima aduan masyarakat. Iya, betul. Bagaimana mereka itu ternyata masih terjadi penipuan di masyarakat dan tidak sedikit dari mereka itu juga mengalami kerugian. Iya. Itu dari data yang udah kami himpun ya. Itu setidaknya dari Januari hingga Maret, hingga tanggal 22 Maret itu ada 10 pengaduan. Ada 5 dari melalui WhatsApp dan melalui Instagram dan juga melalui meja pelayanan informasi. Gimana itu dan Ini begini ya, mungkin bisa jadi laporan ini seperti fenomena gunung es ya, yang ada di permukaan itu ya hanya yang kelihatan sebagian gitu ya, karena boleh jadi yang mengadu cuma 10, tapi barangkali yang sebetulnya kena penipuan atau bahkan menjadi korban yang sudah transfer uang sebagainya itu bisa lebih dari itu. Nah, itu kenapa kita di sini ya ada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada Sobat Becik semua. Ya gimana sih tips agar tidak jadi korban penipuan? Bagaimana cara-cara untuk mengidentifikasi ini penipuan ini yang mana yang benar mana yang enggak gitu. Iya. Karena ya kita paham ya bahwa tugas fungsi bea cukai itu masih sangat awam bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat awam yang belum tahu tugas dan fungsi kita. Nah ini di sini kita untuk pengen mengedukasi taunya cuma nahan barang gitu aja ya. Barang. Kita taunya hanya impor ekspor, barang di pelabuhan dan sebagainya gitu. Iya dan apalagi kemarin dan saya belum lama itu kena penipuan dan. Oh iya. Iya. Ini beneran nih saya ya. Oh iya, gitu. Iya, jadi saya kemarin sekitar seminggu yang lalu Pak, itu emang saya ada beli suatu barang. Yeah. Kemudian ada telepon itu menyatakan kalau dia itu
orang bea cukai dan meminta Ini kisah beberapa nyata ya, Bang? dokumen. Ini kisah Kisah nyata. nyata. Nanti mungkin bisa diputarkan ya, nanti diedit di samping mana di sini atau di sini gitu. Nanti ada videonya. Oke. Itu beneran. Jadi ada orang yang menghubungi saya mengaku sebagai bea cukai. Ya emang agak menggelitik ya Pak ya. Iya. Dan saya orang bea cukai sebenarnya. Jadi Salah. ya udah, saya ajak ngobrol aja lah gitu ya Pak ya. Salah target ya. Itu Salah target. dan dia memang mungkin dia menghubungi saya melalui identitas yang terdaftar di paket ya Pak. Ya itu oke. itu kan di situ ada nama, alamat dan ada nomor telepon yang untuk Iya. menerima barangnya. Nah dari situ kalau saya biasanya cuma menerima laporan, ini saya sendiri yang kena gitu. Undang-undang nomor berapa ya Pak ya? Waduh, Bapak tidak ngerti nih. Barang yang tidak lengkap dengan cukainya itu tergolong barang ilegal, barang BM, black market namanya Pak. Oh, Mengerti? jadi kalau beli dari teman gitu nggak bisa ya Pak ya? Ini pengiriman Pak, maksudnya teman di mana Anda beli? Tolong ditanyakan ini, kenapa bisa barangnya seperti ini, tidak lengkap dengan cukainya. Makanya dihubungi sekarang ya, diminta untuk surat PPN-nya. Jadi temannya beli di mana juga dipertanyakan ini. Karena jangan sampai Anda terlibat sebagai penada. Dan yang mengirim ini sebagai pengedar ya, ada undang-undangnya Pak. Dimengerti? Oh. Kalau komandan sendiri udah ada pernah pengalaman deh? Kalau saya hampir masih ada orang-orang nyoba lah gitu. Biasalah di sosmed ya, seperti biasa. Karena kita sekali lagi harus hati-hati dengan identitas kita ya. Banyak identitas kita yang secara tidak langsung kita publish ke umum ya, apalagi dengan era sosmed sekarang, misalkan di Facebook, di Twitter kita kemudian mungkin membeli barang, identitas kita ada gitu. Ya mungkin seperti itu. Kalau masalah penipuan saya malah jadi ini teman saya ada yang habis telepon saya, habis ketipu, ngakunya sebagai saya gitu ya. Iya. Sampai tertipu sempat transfer sejumlah uang juga. Sampai Itu dengan transfer iming-iming barang murah gitu. Jadi ini nanti salah satu trik juga nanti. Oh iya. jangan mudah tergiur oleh barang murah. Kalau tadi modusnya dari Bang Bima dan Pak Arif ini tentang belanja ya Pak ya, Iya, tentang tentang belanja. barang kirimannya. Padahal Bang Bima beli barangnya ini di Indonesia ya Bang ya. Iya, betul Yang pasti banget. tidak ada hubungannya dengan bea cukai. Betul. Tapi kenapa ada pihak bea cukai yang menghubunginya, itu kan pasti suatu pertanyaan ya Bang. Iya betul. Jadi Nah ini emang- justru yang harus masyarakat awam paham juga ya, bahwa pembelian barang yang berkaitan dengan bea cukai itu hanya yang dari luar negeri gitu saja. Dari luar negeri. Sehingga Luar kalau Jawa, Pak? luar Jawa, oh enggak. Kayak Pak ya? Itu masih Masih Indonesia Indonesia. gitu. Oh iya. Jadi itu kalau nanti ngaku-ngaku dari bea cukai ya pasti penipuan Pasti. seperti itu. Itu Pasti. memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi bea cukai. Ya karena masih awam gitu Betul, Pak ya. ya. Masih belum tahu nih bea cukai yang sebenarnya itu seperti apa sih. Apa sih yang diurusi bea cukai apa? gitu. Oke. Bang nih ya, kalau dari aku sendiri nih aku punya pengalaman juga nih Pak Arif, Bang Bima. Jadi ini teman-teman saya sih ya Pak ya. Iya. Jadi memang teman saya ini suka bermedia sosial Pak, dan akhirnya dia berkenalan nih dengan salah satu pria di luar negeri. Waduh. Ya. Nah, Kinder Splinter. Iya benar. Nah udah berhubungan berkomunikasi lama nih Pak ya. Namanya juga cewek ya Pak ya. Pasti kalau dibuat nyaman itu pasti dia cepat percaya dan Nah, mudah itu catat percaya, tuh. mudah percaya sama omongan pria nih Pak. Nah, Nyaman belum tentu aman ya. waduh, bener banget tuh. Waktu bisa di quotes tuh. Nah, terus singkat cerita si cowok ini mau kirim barang nih, mau kirim hadiah. Nah setelah dikirim ternyata ada pihak bea cukai nih yang katanya menahan barang teman saya ini. Katanya pihak bea cukai. Iya, dan harus mentransfer sejumlah pajak. Nah memang ya Bang, kalau barang kiriman dari luar negeri itu kan memang ada bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ya. Tapi tetap kita harus pastikan billingnya apakah benar, lalu apakah ditransfernya ke rekening negara. Nah teman saya ini ternyata di rekening pribadi nih. Jadi Sempat transfer. sudah transfer Bang. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Kalau misalnya ada pihak bea cukai, kalau misalnya teman-teman beli barang dari luar negeri dan ada pihak bea cukai yang meminta pajak, itu harus dipastikan juga untuk tagihannya dan nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya ya. Dan bea cukai juga tidak pernah menghubungi teman-teman secara langsung ya Bang. Ya.
betul banget. Oke, itu Dan. Jadi ini modusnya saya baru denger nih Dan. Jadi Iya. berkenalan dulu. Jadi apa ya modusnya itu memanfaatkan bukan kelemahan tuh tapi lebih ke membangun engagement dulu sama Iya, betul. yang Dan kalau yang dia maksud membangun engagement itu memang betul ya dari mungkin sosmed kita itu betul deh dipelajari loh itu. Pernah ada juga ada satu saudara saya ya yang mungkin dia karena kelihatan di sosmednya itu adalah aktivis gitu ya. Jadi mereka tuh penipuannya juga tadi kan temannya Odil ini ya untuk berhubungan secara serius gitu ya. Nah ini enggak, ini begitu kelihatan dia seorang aktivis, dia menawarkan ini bantuan untuk aktivitasnya gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman harus bijak ya dalam bersosmed ya, karena itu gampang banget dilihat orang. Terus dicari kelemahannya, dicari celah untuk masuk dengan penipuan tadi. Jadi mungkin bisa dilihat juga dari profilnya. Iya, Terus betul, penipu itu sekarang mungkin udah pinter ya Pak ya. Jadi bisa menganalisis ini korbannya Iya, itu sebenarnya betul. butuh apa sih gitu. Jadi Iya. menawarkan apa yang dibutuhkan, kemudian dari apa yang mau diberi itu diputer lah kalau itu ternyata Iya, betul seperti penipuan gitu ya. makanya yang selalu kita ini ya kita tangani itu kan ini yang udah agak ini ya sudah agak advance ya penipunya ya. Kalau yang tadi yang level bawah itu Bukan kan beginner ini. orang beli barang di lokal kok kena bea cukai, nah itu kan itu masih penipu level Masih beginner level ya. pertama itu kurang terlalu pedes itu. Nah yang kedua kan tahu bahwa fungsi bea cukai itu pengawasan barang impor dan ekspor ya, barang-barang kiriman. Nah biasanya mereka akan selalu mengaku bahwa ini akan kirim barang, akan kirim uang, akan kirim sesuatu. Nah tadi barang kirimnya dalam rangka apa? Ya dilihat tadi dari sosmednya. Ini mungkin untuk pengenalan lebih jauh, pengen memberikan ini sebagai bentuk bukti keseriusan hubungan, atau misalnya kirim untuk bantuan, misalnya untuk kegiatan amal dan sebagainya. Nah itu nanti mereka akan berdalih bahwa oh barangnya ketahan di bea cukai gitu. Nah padahal itu belum tentu juga dia kirim, ya pasti enggak ya. Nanti ngaku sebagai petugas bea cukai dan ujung-ujungnya apa? Minta bayar. Entah itu untuk biaya masuk, pajak atau untuk denda. Bahkan tidak jarang itu disertai dengan pengancaman. Iya. Ini kalau nggak setor, ini barangnya nggak boleh loh, larangan loh sebetulnya. Kayak misalnya dia kirim dibawa uang ke pengadilan. Nah, misalnya ini kirim uang nih, uang kan nggak boleh nih, ketahan nih. Kalau tidak kirim uang, nanti akan kami laporkan kepada kepolisian. Nah, seperti itu. Dan ya ujung-ujungnya minta transfer sejumlah dana ke rekening pribadi. Iya. Nah, itu trik yang pertama ya. Atau kedua tadi, saya lupa. Yang pertama mungkin bisa di-review ulang. Jangan pernah transfer ke rekening pribadi, karena semua pembayaran biaya masuk pajak dan bahkan itu kalaupun ada denda ya, itu selalu disetorkan ke rekening negara, ke kas negara. Ya. Jadi setiap ada ngaku-ngaku bea cukai, kemudian minta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi, fix penipuan. Fix penipuan. Kalau rekening negara itu gimana sih Pak bentuknya? Mungkin masih ada yang belum pernah bertransaksi atau mungkin masih awam gitu. Apakah bentuknya itu ya juga bank BRI atau bank Mandiri atau ada satu bank khusus gitu? Iya, jadi memang bendahara negara itu memang nanti store-nya bisa melalui bank ya. Tapi kalau dalam kata kalau di setoran itu kan ada surat setoran pajak ya, surat pajak, surat-surat bea masuk dan sebagainya itu bentuknya sudah baku, kemudian jenis pembayarannya apa sudah ada di situ, sudah ada apa jenis pembayarannya apa, itu ada di Langsung dalam muncul ya, formnya di situ gitu. Jadi kalau ini store jumlah apa, apalagi nggak jelas ini buat apa, keperluannya buat apa, ke rekening pribadi ya itu sudah jelas. Itu namanya setoran tunai. Setoran tunai itu Bukan setoran negara itu namanya.
Jadi Iya. kalau rekening negara itu dia tidak terpacu satu bank ya, bukan maksudnya nomor rekening, bukan rekening bank Mandiri atau bank BRI gitu, bukan. Memang ya? pembayarnya bisa melalui beberapa bank ya, Di beberapa semua bank bisa ya Pak ya. Bank Devisa Persepsi itu tempat untuk pembayaran bea Penerimaan masuk dan negara. pajak negara itu. Iya Pak. Nah kalau ini Pak, kan pemainnya kayak saya tadi kan udah pernah kena penipuan gitu. Nah kira-kira kalau terjadi seperti itu apa sih yang saya harus lakukan gitu? Apalagi kalau semuanya saya dapat sampai ada kerugian gitu, saya udah Kerugian, ya. transfer saya karena ketakutan, karena panik saya transfer sejumlah uang sesuai yang diminta gitu. Iya. Itu kan muncul kerugian gitu Pak. Nah ini saya harus lapor kemana ini? Jadi begini, pertama kan pasti dipastikan dulu ya, pastikan dulu bisa datang ke bea cukai terdekat, dimanapun ada bea cukai, di situ bisa berkonsultasi apakah ini penipuannya dengan modus apa, kemudian untuk memastikan, pertama memastikan yang jelas, memastikan kemudian bukti-buktinya, misalnya sudah transfer ke salah satu rekening itu, dan perlu dipahami bahwa ini adalah tindak pidananya ya, bukan tindak pidana kepabeanan, jadi bukan yang ditangani oleh instansi bea cukai, jadi adalah pidana umum yang harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia gitu. Jadi kalau memang sudah benar-benar tertipu, terjadi tindak pidana penipuan, ya lapornya ke polisi. Jadi masuknya ke ranah hukum pidana Ranah ya Pak? pidana, betul. Tapi bukan pidana atas kepabeanan. Bukan. Jadi dipisahkan ya Pak di situ. Iya, ada pemisahnya itu. Jadi Iya. memang disangkutkan oleh bea cukai, tapi di sini justru malah bea cukai itu sebagai korban juga ya Ya, Pak ya. sebagai korban. Paling tidak kita ikut tercoreng nama baiknya lah. Paling nggak seperti itu. Pencemaran nama baik. Apalagi kalau semuanya yang si korban ini atau yang tertipu ini dia udah transfer, udah mempercayai, tapi tanpa memverifikasi informasi yang didapatkan. Jadi terus nanti siapa tahu pas dia lagi beli sayur gitu pagi-pagi dia ngobrol sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Biasanya kalau korban penipuan tuh entah kenapa yang disasar tuh biasanya lebih banyak ke ibu-ibu gitu. Apa Nah, mungkin Odil tahu. Ya itu tadi Pak, mungkin sifat perempuan itu mudah percaya ya Pak. Mudah percaya. dan panik juga ya Iya, mungkin panik ya. juga. Jadi apalagi kalau bicara penipuan itu nggak cuma bea cukai sebenarnya Pak. Iya, Ya. Saya dulu jujur Pak, saya kayaknya nggak tahu deh nomor saya itu kayaknya emang udah jadi langganan buat para penipu gitu. Saya udah 4 kali kena tipu. Ya. Maksudnya ya saya nggak muncul kerugian, tapi saya pernah dapat 4 kali telepon penipuan. Itu bentuknya telepon semua. Itu yang 2 ngaku bea cukai, yang 1 ngaku Kapolsek, 1 ngaku Kapolres. Gitu. Lengkap ya. Lengkap. Iya. Nah, itu memang mereka metodenya itu langsung ada suatu kejadian, apalagi kalau yang mengaku polisi gitu ya Pak ya. Itu ada kejadian entah anaknya itu masuk diringkus oleh satuan narkoba gitu, terus ada yang kecelakaan gitu Pak. Jadi emang dibikin panik untuk mengurangi kewaspadaan dari betul. korbannya gitu. Dan di situ mereka selalu menggunakan trik-trik untuk Psychological gitu ya. psikologi, dia memainkan di situ gitu loh, bagaimana orang panik itu pasti kewaspadaannya berkurang gitu ya. Iya. Tadi mungkin dijelaskan Odil bahwa orang yang nyaman juga jadi kurang waspada gitu. Jadi ya dengan kasus-kasus yang seperti ini ya, kita harus waspada ya, harus waspada. Kemudian ya pertama itu tadi jangan mudah percaya. Kalau Odil gimana nih? Kalau penipuan gitu? Apa ya Pak? Maksudnya pas pernah nggak sih pas jaga di depan gitu ada yang mengadu penipuan gitu? Jadi kita sebagai petugas bea cukai ya Bang ya. Iya. Yang pertama kita harus mendengarkan keluhan dari pengguna jasa tersebut Bang, kita dengarkan karena kalau merasa didengarkan itu merasa kita tuh dimengerti gitu Ya Bang. paling nggak Kita mereka harus- merasa mengerti, Iya, dimengerti gitu kan? ya. Kita mengerti mereka gitu, dan
menenangkan dan pastinya menjelaskan bahwa itu sudah pasti ranah penipuan ya Bang ya. Karena gimana kalau kita sekalian review ciri-ciri penipuan Bang? Oh boleh. Nah, Jadi yang pertama, petugas bea cukai itu tidak pernah menghubungi teman-teman sekalian secara langsung ya Bang. Jadi kan tadi Pak Arief bilang ada orang yang mengaku-ngaku sebagai petugas bea cukai. Nah itu itu pasti dipastikan itu penipuan karena petugas bea cukai tidak pernah menghubungi teman-teman secara langsung untuk membayar pajak. nah kalau seumpama ini nih bener kita ngirim barang terus ternyata emang benar-benar ditahan oleh bea cukai, itu kita taunya dari mana tuh? Maksudnya kan bea cukai nggak menghubungi langsung ya ke penerima barang gitu. Iya Bang, ini untuk masalah barang kiriman ya Bang ya. Untuk masalah barang kiriman kita itu kalau misalnya ada barang dikirim itu ada yang namanya nomor resi ya kan. Abang juga pernah kan belanja online bisa ada nomor resinya. Nah kita bisa mengecek nomor resi itu di website bea cukai Bang. Oh bisa di di-tracking. Bea cukai kita bisa tracking barang kiriman kita dan di situ akan muncul uraian pajaknya. Nah di situ kita akan mendapatkan kode billing Bang yang untuk membayarkan pajak-pajaknya di situ Bang. Jadi tidak ke rekening pribadi ya Bang. Nah itu poin kedua, pajak penerimaan negara itu tidak dibayarkan melalui rekening pribadi Bang. Tidak rekening atas bank umum ya. Iya benar sekali. Dan nama pribadi ya Bang ya. Itu karena billing bea cukai ya Pak ya, itu bentuknya seperti virtual account ya Pak ya. Iya, jadi ada 15 atau 20 digit saya lupa itu. Itu jadi memang bukan nomor rekening, jadi dipastikan dulu kalau memang benar nomor rekeningnya itu bukan rekening pribadi. Kalau setelah pengaduan itu seperti apa sih? Apakah ada tindak lanjutnya? Apakah kita mengejar penipunya atau seperti apa gitu? Ya, jadi begini, betul tadi kalau misalnya kena penipuan ya, baik itu sudah menjadi korban maupun belum, datangi saja bea cukai terdekat. Teman-teman Sobat Becik juga bisa datang ke sini, ke kantor Bea Cukai Cikarang, nanti ketemu dengan kami, dengan staf kami untuk membicarakan lebih lanjut apa sih ini yang menjadi modusnya apa, kemudian tindak lanjutnya harus seperti apa gitu. Dan nanti memang harus kita pasti kita akan asistensi. Benerkah Sobat Becik semua misalnya ada lagi pesan barang, kemudian apakah memang mendapat kiriman beneran seperti itu, akan kita asistensi di situ nanti. Dan kalau memang sudah terjadi tindak pidana penipuan tadi, misalnya sudah terlanjur setor barang, nah itu akan kami sarankan untuk melapor ke pihak kepolisian seperti itu, dijelaskan ya bahwa ini adalah ranah pidana umum seperti itu. Jadi kembalikan lagi ke kasusnya Pak ya, karena dia sebagai hukum pidana, jadi ya memang yang berwenang untuk menindaklanjuti atas kejadian tersebut ya kembali lagi ke kepolisian ya Pak ya. Nah Bang, untuk mencegah Sobat Becik sekalian ini terkena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, nah kita bahas langsung aja nih Bang ya, kita review singkat apa saja sih ciri-ciri penipuan nih Bang. Nah yang pertama petugas bea cukai itu tidak pernah menghubungi Sobat Becik sekalian secara langsung ya Bang ya. Kalau tadi Pak Arief bilang ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Pak Arief menghubungi masyarakat atau tiba-tiba nanti ini potongan podcastnya dipotong terus diambil fotonya Pak Arief gitu jadi profile WhatsApp gitu Pak ya. Nggak mungkin banget Bang kalau misalnya petugas bea cukai itu menghubungi secara langsung. Nah itu dipastikan penipuan. Nah yang kedua, kalau teman-teman ada beli barang dari luar negeri nih Bang, itu kan kita selalu mendapatkan nomor resi ya Bang ya. Nomor resi ya. Nah nomor resi itu dapat di tracking di website beacukai.go.id. Jadi di situ akan terlihat itu Sobat Becik sekalian, barang Sobat Becik itu ada uraian pajaknya atau tidak, atau pasti ada ya Bang ya, karena kalau di atas $3 itu pasti dapat pajak. Nah itu ada uraian pajaknya dan akan ada kode billingnya teman-teman sekalian. Jadi disitulah kita membayar pajak. Jadi bukan ke rekening pribadi,
melainkan ke rekening negara melalui billing tersebut. Oke, jadi itu race-nya bukan tracking posisi barangnya di mana ya. Takutnya kalau mamanya kita beli dari Amerika gitu, terus sudah tiba-tiba di tracking, ini mana sih tracking bea cukai, nggak kelihatan lokasinya di mana. Itu trackingnya tracking dokumentasi kepabeanan ya Pak ya. Kalau untuk tracking posisi barang itu biasanya bisa langsung di Ke jasa titipan ya, jasa Pak ya? titipan masing-masing seperti itu. Ya, jangan nanti Jangan- udah nyari di situ Pak ya. Iya. Nggak sesuai. Jangan nanti. kebalik, jangan kebalik. Iya. Tiga. Oke, yang ketiga itu pastikan informasinya dulu, divalidasi dulu infonya. Itu tanyakan ke yang telepon atau yang menipu dari bea cukai mana. Kemudian pastikan dasar hukumnya apa sih? Ya meskipun kita sebagai orang awam ya Pak ya, seumpamanya kita sebagai orang Betul. awam yang nggak tahu tentang undang-undang, paling nggak tanyakan apa hukum apa sih yang dipakai gitu, pakai hukum kepabeanan. Itu kalau undang-undang kepabeanan undang-undang nomor 17 apa ya? Iya, Tahun 2006 ya Pak ya. betul. Nah, itu paling tidak. Dan yang penting jangan panik lah. Jangan panik. Iya, jangan panik ya Pak ya. Betul. Karena ketika panik ya itulah itu tujuan pertama dari sang penipu. Iya. Iya, dan Juga- dipastikan dulu ya Bang ya. Sebelum transfer tuh kita harus pastikan dulu nih atau lapor dulu nih ke bea cukai terdekat. Ini bener nggak nih barang saya ini ada pajak segini nih. Nah, jangan sampai teman-teman udah transfer sejumlah uang baru lapor. Iya. Nah, itu kan kita sudah tidak bisa menindaklanjuti ya Bang ya. Iya, apalagi suruh Pak balikin dong duit saya gitu. Waduh. Terus ini mungkin ya bisa, nggak ada salahnya sobat pecik sekalian ini sedikit kepoin lah tugas bea cukai itu ya. Seperti Iya, misalnya betul. gini, sobat pecik semua pesen barang, kemudian barang ini air freight lewat udara. Dekat gitu. udara. Ya kalau lewat udara berarti yang menyelesaikan adalah bea cukai Soekarno Hatta gitu. Kalau misalnya barang lewat kantor pos, bea cukai mana yang menangani? Misalnya bea cukai Pasar Baru seperti itu ya. Kan nggak mungkin barang lewat udara kemudian ini ngaku-ngaku sebagai bea cukai Tanjung Priok atau bea cukai Cikarang. Nah itu sedikit dipahami fungsinya bea cukai ini di mana seperti itu ya. Iya. Betul, jadi disesuaikan sama barang yang dikirim juga ya Pak betul, ya. betul. Apalagi tadi kalau misalnya pesan barang dari lokal lah nggak mungkin ada bea cukainya. Seperti itu. Nah, terus mungkin kalau boleh nambahin itu tipsnya agar tidak dihubungi gitu ya mungkin ya. Untuk agar tidak usaha preventif untuk menghindari penipuan. Itu yang pertama, jangan mengumbar Informasi pribadi. di sosial media. Mungkin sekarang emang zamannya lagi flexing nih Pak ya. Iya. Jadi semuanya pengen dikasih tahu gitu. Pengen validasi ya Bang, Iya, dapat validasi. butuh validasi. Tapi ya sebisa mungkin untuk informasi-informasi pribadi tidak untuk Iya. disebarluaskan ya Betul. Pak ya. Apalagi kemarin sempat ada fenomena waktu NFT lagi marak-maraknya, semua orang jadi unggah ini Pak KTP-nya gitu. Kan itu jadi sasaran jadi makanannya para penipu gitu Pak. Oke. Iya. Seperti itu ya, Pak ya. Iya betul. Terus yang kedua, kita emang lagi musimnya atau lagi senang gitu belanja online ya Pak ya. Ya. Ngirim paket. Nah, itu usahakan data kita yang tertera di paket itu untuk dihancurkan atau dihapus atau bagaimana caranya agar tidak terlihat jelas gitu ketika dibuang gitu. Ya Pak, setidaknya itulah untuk menghindari usaha preventif yang dapat mudah kita lakukan tapi mungkin bisa berdampak gitu ya. Ada satu lagi tadi, jangan gampang tergiur harga murah. Nah, itu dia yang penting. Meskipun mungkin barangnya harganya murah tapi udah kita impi-impikan, udah kita idam-idamkan, Iya. tapi ternyata malah itu jadi ranahnya untuk para penipu. Iya. Iya, tapi kan Betul. kalau masalah lelang itu diinformasikan aja ya Bang ya. Kalau lelang Ya. Oh iya. Bea Cukai Satu itu lagi tidak ya, pernah lupa. melakukan lelang, dan lelang itu dilakukan secara resmi di website lelang.go.id. Jadi tidak ada yang namanya lelang bea cukai, barang bea cukai itu tidak ada ya. Ya, itu Pak. lelang. Bea cukai gini, bea cukai memang sering ya menahan barang gitu ya, apalagi barang-barang yang ilegal itu yang ditangkap oleh bea cukai. Memang kadang-kadang bisa dilelang itu, tapi harap diingat, yang melelang bukan bea cukai. Bea cukai tidak berhak melelang karena sudah ada instansinya sendiri yang melelang. Ya, Itu DJKN ya Pak ya. DJKN melalui Balai Lelang Negara. Nah, seperti itu.
Ya memang bener ya, kita memang ada beberapa barang yang kita tahan yang memang tidak sesuai dengan proses Iya. yang seharusnya. Nah itu kemudian barangnya Jadi bisa kalau- dilelang ya Pak ya. Nah, Kalau ketika ada lelang itu- orang bea cukai menawarkan lelang, pasti bohong itu, Iya. penipuan, fix. Pokoknya kalau mau informasi tentang kepabeanan secara lengkap kunjungi sosial media kita baik Instagram, Twitter maupun Facebook ya. Oke, terima kasih Pak Arif Baik, sama-sama atas Bima Odil. sharing dan apa ya, informasi yang sangat berguna sekali kalau Iya. kata orang daging banget ini Pak ya. Daging semua. Daging semua gitu. Oke. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan gitu sebagai closing. Sobat-sobat petik semua, kita jangan lupa ya untuk follow sosial media kita biar tidak ketinggalan informasi-informasi Up to date yang ya, Pak ya? yang penting, yang up to date. Ada di sini ya, sosial media. Nah, dari situ. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima Iya. kasih. Pokoknya jangan sampai apa ya, ya sebisa mungkin untuk selalu aware ya Pak ya, dan selalu mengidentifikasi semua informasi yang didapat sehingga kita tidak dapat dampak Jadi, negatifnya gitu ya. Sasaran Iya. empuk Baik. oleh Iya, penipu. empuk banget kan tuh. Oke. Baik, sekian dulu untuk podcast bincang kali ini. Untuk Sobat Becik, dicatat apa aja tips and tricks yang tadi yang udah kita bagi. Dan sampai jumpa, salam sehat dan salam sejahtera. Dan see ya.